Apa itu topologi star? Secara pengertian, topologi star atau topologi bintang adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam suatu jaringan yang berbentuk bintang atau star, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Baik, adapun kelebihan dan kekurangan topologi star yang pertama yaitu cukup mudah untuk mengubah dan menambahkan komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Kelebihan yang kedua yaitu apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat seluruh jaringan mati. Kelebihan yang ketiga yaitu kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Adapun kekurangan dari topologi star yaitu yang pertama memiliki satu titik kesalahan yang terletak pada hub. Jika hub gagal, maka seluruh jaringan akan gagal beroperasi. Kekurangan yang kedua yaitu membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu center point. Kekurangan yang berikutnya yaitu jumlah terminalnya terbatas tergantung dari port yang ada pada hub. Lalu lintas data padat membuat jaringan bekerja lebih lambat. Apa itu topologi tree? Topologi tree adalah sebuah topologi jaringan komputer yang merupakan kombinasi dari topologi bus dan topologi star. Dalam menyusunnya, topologi ini menggunakan topologi bus sebagai tulang punggung jaringan yang menghubungkan beberapa topologi jaringan star. Topologi jaringan tree juga banyak disebut dengan topologi bertingkat karena pada penggunaannya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar hierarki, yaitu hierarki rendah untuk lokasi yang rendah dan hierarki tinggi untuk lokasi yang tinggi. Dapat kelebihan pada topologi tree, yaitu jika satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lainnya tidak terganggu. Tetapi apabila kontrol node yang terputus, maka semua node di setiap subhub akan terputus juga. Kekurangannya yaitu pada topologi tree tidak dapat menggunakan kabel yang kelas rendah karena hanya menghandle satu traffic node. Karena untuk komunikasi antar satu node ke node lainnya membutuhkan beberapa kali hops. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmin dengan NIM S1S1 19078 dari kelompok 13 jaringan komputer 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan gambar dari topologi star. Jadi untuk gambar dari topologi star kurang lebih seperti ini. Bentuknya itu seperti bintang sehingga disebut sebagai topologi star. Jadi dalam topologi star ini terdapat satu penghubung yaitu hub atau switch sebagai pusat dari setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Hub atau switch ini posisinya ada di sentral atau di tengah dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung. Dan juga hub atau switch akan menghubungkan komputer ke file server. Mungkin itu saja yang bisa jelaskan dari gambar topologi star. Baik, saya Nurhalisa Madukubah, NIM S1S1 19035. Pada kesempatan kali ini saya akan menggambarkan bagaimana itu topologi tree. Jadi, topologi tree itu merupakan topologi yang terbentuk oleh dua topologi lain, yaitu topologi bus dan juga topologi star. Sehingga nantinya topologi ini akan membentuk sebuah topologi yang berbentuk seperti pohon. Nah, kita perhatikan pada topologi bus, node-nodenya itu berupa komputer-komputer klien dan juga komputer server. Nah, nantinya pada topologi tree, komputer-komputer klien ini akan berubah jaringan yang membentuk topologi star. Jadi kabel ini itu nanti akan tersambung ke switch yang merupakan sentral dari topologi star. Jadi, topologi bus ini akan berperan sebagai backbone atau jaringan utama yang menghubungkan kelompok-kelompok jaringan yang membentuk topologi star. Jadi, jika kita ibaratkan sebuah pohon, topologi bus itu adalah batang pohonnya, sedangkan topologi star merupakan cabang-cabangnya. Lebih jelasnya,
ya seperti ini. Ini adalah topologi busnya, dan ini adalah topologi star. Gabungan dari kedua topologi ini akan membentuk topologi yang seperti pohon, yang berbentuk seperti pohon, yang kita sebut dengan topologi tree. Baik, saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Resti dengan NIM S1E1 19.012. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi topologi star. Nah, topologi star ini merupakan jenis topologi yang paling banyak digunakan pada suatu jaringan komputer. Kenapa? Karena topologi star ini tuh dapat mengurangi biaya main stage. Nah, biasanya jaringan komputer yang mengimplementasikan topologi star ini tuh banyak digunakan pada lokasi yang memiliki jumlah komputer antara 15 sampai 30 komputer. Nah, di sini saya mengambil contohnya itu diimplementasinya itu di bagian warnet. Nah, dalam topologi star ini semua kabel itu dihubungkan dari komputer-komputer lokasi pusat atau central location, di mana semuanya itu dapat terhubung ke suatu alat yang namanya yang disebut dengan hub. Nah, topologi ini merupakan susunan yang menggunakan lebih banyak kabel daripada bus karena semua komputer ini dan perangkat itu terhubung ke namanya central point. Jadi, bila ada salah satu komputer atau perangkat yang mengalami kerusakan, maka tidak akan mempengaruhi yang lainnya. Jadi, bagaimana jaringan star itu bekerja? Nah, setiap komputer dalam jaringan itu bisa berkomunikasi dengan central hub yang mengirimkan kembali pesan ke semua komputer atau yang disebut dengan dalam broadcast start network. Nah, atau hanya ke komputer yang dituju atau dalam switch start network. Nah, hub ini dalam broadcast start network itu dapat menjadi aktif ataupun pasif. Lalu aktif hub itu memperbaharui sinyal elektrik yang diterima dan mengirimkannya ke semua komputer yang terhubung ke hub. Nah, hub ini itu merupakan tipe yang sering disebut juga dengan multiport repeat. Nah, jadi jika kita menggunakan hub yang memiliki 32 port dengan seluruh dengan seluruh port yang terisi, maka koesionya itu akan sering terjadi yang akan mengakibatkan kinerja jaringannya itu menjadi menurun. Nah, untuk menghindari hal tersebut terjadi, kita bisa menggunakan yang namanya switch yang memiliki kemampuan untuk menentukan jalur tujuan datanya. Jadi, aktif hub dan switch ini membutuhkan tenaga listrik untuk menjalankan. Lalu kalau ada juga yang namanya dengan passive hub. Nah, passive hub ini tuh seperti wiring panel atau block push down yang berfungsi sebagai titik koneksi atau connection point dan tidak melakukan penguatan sinyal atau memperbaharui sinyal. Nah, passive hub ini juga itu tidak membutuhkan tenaga listrik untuk menjalankannya. Nah, jadi di sini yang terpenting adalah kecepatan dan juga transfer rate dari paket data antar komputer akan menjadi lebih stabil apabila menggunakan jaringan komputer yang menggunakan implementasi dari topologi star. Kemudian implementasi topologi tree. Nah, di sini saya mengambil di bagian perkantoran dengan bank. Nah, di dalam dunia perbankan itu jaringan komputer itu sangat berperan penting. Kenapa? Karena ketika kita melakukan transaksi seperti transfer, cek saldo, pembayaran dengan menggunakan internet banking atau SMS banking, penarikan tunai melalui ATM atau automatic teller machine. Nah, hal ini itu sangat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus membuang-buang waktu lagi untuk pergi ke ATM atau ke bank. Mungkin itu saja.